Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fil liwati, ini pasal tentang liwat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Akhraja Ibnu Majah, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah wa Tirmizi dan Imam Tirmizi an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, berkata, ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling ditakuti, ma akhafu, apa yang aku takuti, ala ummati, atas umatku, adalah amalu qaumi Lutin, perbuatan kaum Nabi Lut. Ini diantara yang paling Nabi takuti yang terjadi kepada umatnya adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi takut banget tuh. Sama dengan kita pun begitu. Hubungan laki sama laki, homo, perempuan sama perempuan, lesbi, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Atau laki-laki bersetubuh dengan perempuan lewat jalur belakang, lewat kemaluan belakangnya. Ini juga perbuatan kaum Nabi Lut, haram hukumnya, walaupun suami istri hukumnya haram, dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini di zaman sekarang udah banyak banget kayak begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mau tahu banyaknya? Di warung dijual minyak-minyak. Di warung dijual minyak-minyak tuh. Na'udzubillah, di warung, di supermarket. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau banyak yang jual, berarti kaidah dalam dagang banyak yang beli. Ya. Nah, kita jagainlah keluarga kita. Ya, jagain sejaga-jaganya. Biarlah kita, Bapak Ibu sekalian, dibilang galak, dibilang cerewet oleh anak-anak kita untuk hal-hal yang seperti ini, ya. Saya yakin cerewetnya kita nanti ketika kita sudah nggak ada, diceritakan oleh anak-anak kita, judulnya baik, manaqibnya, judulnya baik. Ini zaman sekarang udah kayak begini, Bapak sekalian. Apa yang Nabi takutin terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita lihat LGBT sekarang, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jagain sejaga-jaganya. Makanya ya kemarin udah tuh ya, kamarnya dipisah-pisahin. Kamarnya dipisah-pisahin. Bukan di sini ya, aja tempat lain. Kamarnya pisah-pisahin. Jadi anak kita kamarnya bisa-bisain umur 10 tahun. Ya, sket. Anaknya 4, kamarnya 5. Oh 5, iya, mau dia laki bini. Ya. Anaknya 5, kamarnya 6. Bikinin. Insya Allah, Pak, saya yakin ketemu duitnya.
Walaupun ningkat ke atas nggak apa-apa dah, 3 lantai. Tambahin lagi, bikin kamar masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, insya Allah dia banyak lebih terjaga kalau banyak. Kalau dia kan berdua gitu, jadi nggak ada yang ngawasin gitu. Ya rame-rame insya Allah. Iya. Pesantren juga tetap kita harus jagain juga itu. Tetap kita harus ekstra juga. Iya, ekstra juga. Jadi malam tidurnya diperhatikan, kemudian bangunnya juga diperhatikan. Harus ada yang jagain di situ. Itu pengalaman kita itu. Ustaz Andan ya. Ada trik-triknya itu. Kita jagain. Jangan kita anggap anak kita itu sebagai musuh. Kalau musuh apa? Tangkap basah. Jangan. Jadi kita apa? Mencegah jangan melakukan demikian. Bukan kayak buronan gitu ya. Polisi nangkep buronan dijebak, jangan. Kalau anak kita mesti apa? Anak kita, murid kita tuh anak kita juga. Kita harus jauhin dari hal-hal yang demikian. Wa Ahmad wa Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, la'anallahu sab'atan min khalqihi, Allah Ta'ala melaknat 7 daripada makhluknya, min fawqi sab'i samawatin, dari atas 7 lapis langit, wa raddada laknata, dan ia mengulang-ulangi laknat ala kulli wahidin, atas tiap-tiap satu orang, daripada mereka, salasan 3 kali. Masya Allah. Jadi diulangi 3 kali, dilaknat. Wala'ana, dan ia melaknat kulla wahidin min tiap-tiap seorang daripada mereka, laknatan, akan semata-mata laknat, takfihi, yang mencukupi dia, mal'unun. Ya, padahal 1 laknat udah cukup. Ini sampai 3 laknat. 1 laknat udah cukup, tapi sampai 3 kali menandakan apa? Betapa jeleknya kerjaan ini, ya, betapa buruknya kerjaan ini. Mal'unun, dilaknat, man amila amala qaumi Lutin, orang yang beramal akan semata-mata, orang yang berbuat semata-mata perbuatan kaum Nabi Lut, dilaknat. Nauzubillah. Jangan sampai kerja begini, jangan sampai berbuat seperti ini. Bagaimana kalau ada orang sudah berbuat, pengen taubat? At-taibu minazanbi kaman la zanba lahu, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Allah terima taubatnya. Yang penting jangan ngelakuin lagi, cukup udah yang dulu. Mal'unun, dilaknat, man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih karena selain Allah. Emang ada orang kayak begini? Ada. Dia membangun gedung, umpama dia nyembelih kerbau untuk penunggu gedung itu, jembatan, rumah, macam-macam dah. Ya, macam-macam tuh. Mau dagang, potong ayam hitam, itu banyak Pak orang kayak begitu. Bahkan ada lagi viral sekarang nih Pak,
Nauzubillah. Supaya laris manis dia melakukan pesugihan yang pesugihan itu apa? Berhubungan badan kepada bukan mahramnya. Astagfirullahaladzim. Itu lagi viral itu. Nah itu. Iya. Di Jawa Tengah, Jawa Tengah ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Itu banyak tuh orang yang antri itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang uniknya ada yang pakai jilbab juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kalau orang Betawi insyaallah kebanyakan enggak gitu-begitu ya. Enggak, orang Betawi alhamdulillah Allah jagain. Ya, orang kita ya emang kalau masalah kerja kita malas banget ya. Tapi kalau masalah agama orang Betawi Masya Allah dikasih jempol dah. Nggak mau yang begitu-begitu, nggak mau. Orang Betawi datang sama kiai biasanya, rumah gurunya minta doa. Makanya alhamdulillah di Betawi Pak, kata orang-orang Jakarta penuh dengan maksiat, nggak goyang-goyang alhamdulillah. Nggak gempa bumi. Ya, karena apa? Ulama-ulamanya. Ya, Masya Allah, orang-orangnya banyak yang taat. Ya. Mal'unun, dilaknat man ata syai'an minal bahaimi, orang yang datang ya kepada sesuatu daripada binatang. Maksudnya datang ini bahasa kinayah ya, mensetubuhi binatang. Nauzubillah. Ya, dia setubuh ama binatang, ama sapi, ama ayam, ama kambing. Nauzubillah. Dilaknat orang begitu. Mal'unun, dilaknat man aqqa walidayhi, orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Ini sama orang tua nih, jangan sampai kita durhaka. Walaupun orang tua kita salah, Bapak Ibu sekalian, walaupun orang tua kita salah, kita wajib tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Walaupun beliau yang salah, umpama kita diam aja udah ya. Jangan kita adu argumentasi, apalagi sampai beradu suara keras, jangan. Walaupun beliau salah, kita ya diam aja. Diam aja. Jangan sampai membantah. Entar emang udah waktunya, ya tepat waktunya, insya Allah dia akan mengerti. Mal'unun, dilaknat man jama'a baina imra'atin wa bintiha, orang yang mengumpulkan, menikahin maksudnya, di antara perempuan dan putrinya. Emang ada begini? Ada. Jadi dia nikah sama emaknya, nikah sama janda. Nikah sama janda tuh, janda duitnya banyak. Jandanya meninggal, mati. Tuh janda punya anak perempuan. Ya. Dia nikahin tuh anaknya. Ini ada Pak, saya ketemu yang begitu. Nauzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Cuma udah mati orangnya. Iya. Nah, itu haram. Apalagi kalau masih hidup, ya apalagi. Udah mati aja nggak boleh. Yang begini, yang udah mati aja nggak boleh. Apalagi masih hidup. Anak walon, biasanya tuh jandanya duitnya banyak. Kalau dia nggak kawinin,
jangan dapat duit. Mal'unun dilaknat man ghayyara hududal ardi, orang yang merubah batas-batas tanah. Nah, ini patok tanah. Nah, ini kita dulu nih, kalau sekarang sih kayaknya nggak bisa. Ya, sedikit tanahnya gitu ya. Iya, sedikit kelihatan banget nguranginnya. Kalau dulu kan lebar, nggak kelihatan. Geser-geser. Pagernya ya ditanami dikit-dikit. Kalau dulu iya nih, kalau sekarang di kita di sini nggak. Kalau di kampung-kampung masih. Nah ini Allah laknat. Mal'unun dilaknat manidda'a ila ghairi mawali, orang yang mengaku kepada bukan mawalinya, bukan tuannya. Budak ngaku kepada bukan tuannya. Wa Ahmadu, riwayat Imam Ahmad, mal'unun dilaknat man sabba abahu, orang yang mencela bapaknya. Bagaimana mencela bapaknya? Apalagi mau mencela langsung ya. Bagaimana mencela bapaknya? Dia katain babanya orang. Umpama babanya orang dikatain dasar kuncluk baba lu. Apalagi baba lu, ya. Apa? Nah, iya. Itu tuh begitu tuh maksudnya ngatain baba kita. Kita ngatain baba orang, entar orang ngatain baba kita. Jangan sampai, nauzubillah. Mal'unun dilaknat man sabba umahu, orang yang mencela ibunya. Ya, tadi kayak begitu juga sama. Dasar malu tuh. Ya Allah. Tadi katain lagi emaknya. Nauzubillah, min kata-kataan jangan ya. Mal'unun dilaknat man ghayyara tuhumal ardi. Sama nih. Orang yang merubah batas tanah. Mal'unun dilaknat man kamma'a a'ma, orang yang menyesatkan orang buta. Waduh. Nopak. Orang udah buta dibohongin, waduh. Tapi kalau orang buta mah punya keistimewaan. Saya punya jamaah buta. Ngaji dia rajin, tiap minggu ngaji. Dia ngaji rajin. Hari Sabtu saya ngajar di sini di Masjid Baitur Rahman, komplek. Dia buta. Itu ngajinya rajin. Dan dia tiap ngaji nanya. Masya Allah, padahal buta, tapi nanya. Itu dia aktif banget, basirahnya aktif. Nanyanya goib-goib mulu. Nanyanya goib mulu. Setiap ngaji nanya. Tapi nanyanya begitu, nanya-nanya yang goib mulu. Jadi rupanya dia banyak pengalaman rohaninya. Walau buta mata zahirnya, tapi mata batinnya enggak buta. Itu dia dikasih oleh Allah kelebihan mata batinnya hidup karena sering dilatih. Kalau kita kan yang sering dilatih mata. Nah, dia sering dilatih mata ininya. Apapun kalau yang dilatih Pak kuat. Kita sering olahraga, maka raga kita bakal kuat. Kayak begitu. Dia hidup itu. Ya. Itu kita nih Pak bisa dilihat tuh nur kita nih sama dia nih. Iya. Nurnya bisa dilihat tuh. Dan dia bisa dialog juga sama orang-orang yang makhluk yang ini. Iya. Yang uniknya dia manggil apa?
nggak enak ngomong ini. dia manggil saya Ustadz aja manggil dia, Ustadz. Kemudian dia cerita, Pak Kiai, depan orang banyak, saya diomelin Pak Kiai. Iya, diomelin sama siapa? Saya diomelin manggil Ustadz. Oh, kirain saya bukan saya, orang lain. Maksudnya, iya, saya diomelin, katanya saya manggil Pak Kiai Ustadz aja. Kiai kata gitu. Itu dia dialog, Bang Haji. Ngomong gitu. Saya diomelin. Atau saya yang benar. Benar Bang. Macam-macam tuh dilihat tuh. Macam-macam dilihat. Terus lihat juga, dalam begini juga. Tuh Pak Kiai katanya, dia itu turunan orang Banten. Itu yang kasih tahu bukan dari dia, tapi ada orang yang berbentuk ruh. Itu dia banyak pengalaman rohaninya dan mata batinnya hidup dia. Itu orang yang matanya buta. Saya juga dapat banyak sekali itu yang datang yang ketemu orang-orang kayak begitu. Ada yang matanya hidup, ketemu Nabi tiap hari. Tapi saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Saya liatin aja. Tiap hari ketemu Nabi. Dan memang saya lihat emang itu orang wajahnya hidup, saya lihat. Bersinar, ada sinarnya. Itu enggak satu orang doang. Datang ke rumah ngomong begitu. Saya enggak benerin, enggak salahin ya. Saya liatin aja. Karena hati-hati juga, ada juga orang yang ngaku-ngaku, banyak yang kayak begitu. Yang datang sama saya pun ada yang ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku langsung kita tebak aja. Mal'unun, dilaknat, man waqa'a ala bahimatin, orang yang jatuh di atas binatang, maksudnya bersetubuh kepada binatang. Nauzubillah. Mal'unun, dilaknat, man amila amala qaumi Lutin, orang yang berbuat akan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, ini nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Makanya kita jagain anak, bukan hanya anak perempuan aja Bapak Ibu sekalian. Anak kita laki-laki pun kita jagain. Kalau dia keluar malam jangan kasih dah. Jangan kasih mau kemanain. Malam-malam mau kemanain. Jangan Pak dah. Ya. Biasain dari masih kecil. Ya, kalau jelas mau ngaji apa gitu ya, silakan. Kalau main-main aja jangan, Pak. Ya. Kalau bukan kita, anak kita yang jagain siapa? Biarin dah dibilang cerewet. Ya. Dibilang cerewet biarin dah. Nanti dia akan mengerti satu waktu. Wallahu a'lam bishawab.